Mari kita pahami dari cerita di atas. Di sebuah desa pegunungan di Kabupaten Garut, warga hidup dalam bayang-bayang seorang kepala desa yang dikenal eksentrik, Eman Suherman, atau lebih dikenal sebagai Kades Eman. Ia bukan hanya dikenal karena memimpin desa selama 2 periode, tetapi juga karena punya 9 istri yang tinggal tersebar di beberapa rumah mewah. Istri-istrinya kerap tampil glamor dan bepergian dengan mobil dinas desa. Sementara pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan posyandu justru mangkrak. Warga selama ini hanya bisa menggerutu, takut bersuara lantang. Namun, semua berubah saat Kang Deddy Mulyadi resmi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebagai sosok yang dikenal blak-blakan, turun langsung ke lapangan, dan peduli pada wong cilik, Kang Deddy menerima laporan warga melalui media sosial pribadinya. Ia pun langsung bergerak. Tanpa protokol berlebihan, Kang Deddy datang sendiri ke desa itu. Ia melihat langsung jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki, balai desa yang terbengkalai, dan warganya yang kesulitan air bersih. Padahal laporan anggaran menunjukkan proyek-proyek itu sudah selesai. Saat tiba di rumah mewah milik Kades Eman, Kang Deddy disambut oleh beberapa istrinya yang mengenakan perhiasan mencolok. Dengan suara tenang namun tajam, Kang Deddy berkata, "Saya ini Gubernur Jawa Barat, bukan pajangan. Saya datang bukan untuk basa-basi, tapi untuk menyelamatkan uang rakyat." Investigasi cepat dilakukan. Hasilnya mencengangkan. Miliaran rupiah dana desa diselewengkan. Sebagian besar mengalir untuk kebutuhan pribadi, termasuk pembelian mobil, renovasi rumah-rumah istri, dan biaya hidup mewah. Di depan seluruh warga, Kang Deddy berdiri di balai desa dan mengumumkan keputusan. "Mulai hari ini, saya memecat Kepala Desa Eman Suherman karena menyalahgunakan uang rakyat dan mencoreng martabat pemimpin desa. Uang rakyat itu amanah, bukan untuk membiayai nafsu pribadi." Tepuk tangan dan sorak warga meledak. Beberapa bahkan meneteskan air mata, merasa keadilan akhirnya datang. Tak hanya dipecat, Kades Eman juga diserahkan ke aparat hukum untuk proses lebih lanjut. Sementara itu, Kang Deddy menunjuk seorang penjabat sementara dari kalangan warga yang dipercaya dan menginstruksikan audit keuangan menyeluruh di semua desa di Garut. Kejadian ini menjadi viral. Bagi masyarakat Jawa Barat, tindakan tegas gubernur mereka menjadi bukti nyata bahwa pemimpin sejati bukan hanya hadir di podium, tetapi di tengah rakyat, membela, membersihkan, dan membenahi. Dan sejak hari itu, nama Kang Deddy Mulyadi bukan hanya dikenal sebagai Gubernur Jawa Barat, tapi sebagai simbol keberanian melawan ketidakadilan. Setelah pemecatan itu, suasana desa yang semula mencekam perlahan berubah. Warga yang tadinya takut bicara, kini mulai berani bersuara. Beberapa datang ke balai desa, membawa bukti-bukti lain, dokumen palsu, kwitansi fiktif, hingga daftar proyek fiktif yang dibuat oleh staf desa atas perintah Kades Eman. Kang Deddy memanggil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DPMD, serta Inspektorat untuk membentuk tim transisi. "Saya tidak hanya ingin Kades Eman diadili," ujar Kang Deddy kepada media. "Saya ingin desa ini jadi contoh bagaimana korupsi bisa dibasmi dari bawah." Istri-istri Kades Eman mulai dimintai keterangan. Beberapa dari mereka mengaku tidak tahu bahwa harta mereka berasal dari uang rakyat. Namun, 1-2 di antaranya malah marah ketika disita perhiasan dan kendaraan yang dibeli dari dana desa. Petugas tetap bertindak tegas. Sementara itu, gelombang dukungan terhadap Kang Deddy meluas. Kepala-kepala desa dari wilayah lain mulai merasa terpantau dan berhati-hati.
Di ruang-ruang obrolan WhatsApp antar perangkat desa, mulai terdengar percakapan seperti, "Wah, Kang Dedi mah lain gubernur biasa. Awas tong kalem, maneh bisa didatengin." Tak berhenti di situ, Kang Dedi menginstruksikan pendirian pos pengaduan desa di seluruh kabupaten kota. Warga diminta aktif melaporkan jika menemukan kejanggalan. Laporan masuk bukan hanya dari Garut, tapi juga dari Tasikmalaya, Cianjur, bahkan sampai Sukabumi. Di sisi lain, Kades Eman kini mendekam di tahanan sementara Kejaksaan Negeri. Dalam pemeriksaan, ia menyebut beberapa nama pejabat kabupaten yang turut menikmati bagian dari dana desa. Penyidikan pun berkembang luas. Salah satu penyidik senior dari Kejati Jawa Barat berkata, "Ini bukan sekadar kasus penyalahgunaan. Ini sindikat dan kami akan bongkar sampai akar." Dan di tengah semua gejolak itu, Kang Dedi kembali turun ke desa-desa lain. Ia tak menunggu laporan viral. Ia datang tanpa pemberitahuan, naik motor, kadang menyamar. Zrenya kadang mengetuk rumah warga satu persatu, bertanya langsung. Setelah melakukan kunjungan mendadak ke beberapa desa, Kang Dedi semakin yakin bahwa masalah korupsi dan penyalahgunaan wewenang memang sudah mengakar kuat. Namun, ia juga melihat semangat dan harapan warga yang luar biasa. Di setiap pertemuan, Kang Dedi selalu mengingatkan para kepala desa dan aparat desa lainnya. Jabatan adalah amanah, bukan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi. Kalian adalah pelayan rakyat, bukan tuan atas mereka. Sebagai gubernur, Kang Dedi kemudian memperkuat program pembinaan dan pelatihan bagi perangkat desa tentang transparansi keuangan, manajemen pemerintahan desa, dan etika kepemimpinan. Ia membuka ruang dialog dua arah antara pemerintah provinsi dan masyarakat desa, memastikan suara rakyat didengar dan direspons dengan baik. Tak hanya itu, ia juga menggagas sistem e-budgeting desa berbasis teknologi untuk memudahkan pengawasan dana desa secara terbuka oleh warga. Dalam sebuah pertemuan besar di Gedung Sate Bandung, Kang Dedi menegaskan, "Jangan takut melaporkan jika ada ketidakberesan. Pemerintah hadir untuk melindungi kalian. Mari kita wujudkan Jawa Barat yang bersih, maju, dan adil bagi semua." Kang Dedi tahu tugas ini berat dan tidak bisa dilakukan sendirian. Karena itu, ia mengajak semua elemen masyarakat, tokoh agama, pemuda, ibu-ibu PKK, hingga guru dan petani bersama-sama menjaga desa mereka dari perilaku korup dan tidak bertanggung jawab. Pemesan moral untuk pemirsa kisah ini mengingatkan kita bahwa kepemimpinan sejati adalah melayani dengan integritas dan keberanian. Penyalahgunaan kekuasaan hanya akan merugikan banyak orang dan menghancurkan kepercayaan masyarakat. Setiap warga berhak untuk meminta pertanggungjawaban dari pemimpinnya, dan keberanian untuk bersuara adalah langkah awal perubahan. Dengan kerjasama dan komitmen yang kuat, kita bisa membangun pemerintahan yang bersih dan membawa kemajuan bagi seluruh rakyat. Temukan kisah-kisah tersembunyi, fakta mengejutkan, dan rahasia yang jarang terungkap dari perjuangan Kang Dedi Mulyadi dan perubahan di Jawa Barat. Jangan cuma jadi penonton, jadilah saksi dan bagian dari cerita nyata ini.